Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan sebuah penelitian yang menggunakan metode pre-eksperimental, yaitu one group, pre-test, post-test, design. Karakteristik desain pre-test, post-test itu ada dua, yaitu yang pertama melibatkan dua kali pengukuran yang dimana ada pretest, yaitu sebuah pengukuran variabel Y yang sebelum diberi perlakuan. Kemudian post-test, yaitu pengukuran variabel Y yang setelah diberi perlakuan. Kemudian yang berikutnya yaitu melibatkan hanya satu kelompok, yaitu dimana hanya melibatkan kelompok eksperimen, yaitu mendapatkan perlakuan variabel X, dan tidak ada kelompok kontrol atau kelompok pembanding. Di sini bisa dilihat ilustrasi pretest atau pretest, kemudian diberi perlakuan, kemudian dihasilkan pretest yang berikutnya, yaitu variabel Y2. Kemudian ada sebuah contoh kasus, yaitu yang berjudul pengaruh konseling kelompok dengan teknik kontrak perilaku terhadap kedisiplinan siswa di SMA X. Kemudian menimbulkan pertanyaan penelitian, yaitu adakah sebuah pengaruh atau efek pemberian konseling kepada kelompok dengan teknik kontrak perilaku terhadap peningkatan kedisiplinan di siswa SMA X. Kemudian hipotesis teori, yaitu pemberian konseling kepada kelompok dengan teknik perilaku memiliki sebuah pengaruh terhadap peningkatan kedisiplinan siswa SMA X. Di subjek penelitian ini ada 15 kelompok eksperimen. Berikut adalah data-data hasil pengukuran dari ke-15 subjek tersebut, di mana pretest nilainya 40 sampai ke bawah itu, dan post-testnya meningkat dari 40 ke 45. Di analisis tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana bunyi hipotesis statistiknya? Yang kedua, bagaimana kriteria pengujian hipotesis nol? Kemudian yang ketiga, bagaimana hasil analisis datanya? Yang keempat, bagaimana status hipotesis nol? Yang kelima, bagaimana interpretasi atas hasil analisis data tersebut? Dan yang terakhir yaitu apa sih kesimpulan penelitiannya? Ada pula hipotesis teori, yaitu pemberian konseling kelompok dengan teknik kontrak perilaku memiliki pengaruh terhadap peningkatan kedisiplinan siswa SMA X. Ini bisa dicek atau diteliti ataupun dianalisis di SPSS. Kemudian kita buka SPSS-nya. Nah, di sini kita akan memasukkan sebuah data tersebut dari ke-15 subjek tadi di studi case pada SMA X ke SPSS-nya. Kita paste aja, kita ganti menjadi pretest dan posttest.
Kemudian kita beri label agar nanti di output dari analisis deskriptif ataupun di skala statistik SPSS-nya itu keluar kalau menandakan pretest kedisiplinan ataupun post-test kedisiplinan. Di sini kita bisa juga menyeting berapa desimal kita yang akan gunakan. 0 mungkin nggak apa-apa juga, soalnya biar tidak terlalu rumit. Kemudian kita akan melakukan sebuah uji analisis paired sample test menggunakan paired sample t-test. Kemudian kita klik. Di sini kita langsung saja memasukkan pretest dan post-test ke dalam variabel 1 dan 2. Kemudian kita pilih option. Nah, di sini kita bisa melihat kalau ini merupakan tabel presentasi yang dimana ada 95%, karena 5%-nya itu akan digunakan sebagai taraf ukur untuk signifikan tersebut. Kita klik saja OK. Kemudian di sini kita akan melihat ada beberapa tabel yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh analisis tadi, yaitu yang pertama paired sample statistik, paired sample correlation, dan juga paired sample test. Sebenarnya ini dari tabel-tabel ini bisa kita copy paste ke Microsoft Word kita tadi untuk menyimpan atau menjadikan itu sebagai hasil penelitian dari paired sample test. Berikut ini adalah beberapa hasil statement yang bisa dihasilkan, yang bisa kita hasilkan dari penelitian tadi, yaitu dari tabel-tabel tersebut. Yang dituliskan ini yaitu berdasarkan tabel output hasil uji T, yaitu dimana kita bisa melihat di dalam tabel tadi, yaitu di tabel paired sample test yang di bawah ini, yang paling panjang, itu merupakan tabel yang mengindikasikan bahwa itu uji t-test. Kemudian kita lihat tadi. Nah, di sini dituliskan atau dijelaskan kalau berdasarkan tabel hasil uji T tadi diperoleh nilai signifikan di mana 0 sama dengan 0, yang berarti lebih kecil dari alfa 0,05. Dengan demikian hasil hipotesis 0 ditolak dan sedangkan hasil hipotesis alternatif itu diterima. Kalau kita ingin menjabarkan lagi 0 atau hipotesis 0, itu tidak ada perbedaan antara nilai kedisiplinan siswa sebelum ataupun setelah diberi konseling ataupun diberi perlakuan khusus, dan itu dinyatakan ditolak. Kemudian H1 atau hipotesis 1 itu ada sebuah perbedaan antara nilai kedisiplinan siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan khusus dan dinyatakan diterima. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, itu kita bisa melihat
di tabel tadi yang dimana itu tabel pertama. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan kalau pretest kedisiplinan siswa itu berada di rata-rata 39,60. Nah, setelah diberi perlakuan khusus atau diberi konseling, para siswa itu mendapatkan kenaikan nilai yang bisa dijelaskan oleh post test kedisiplinan di rata-ratanya yaitu 42,33. Nah, ini berarti di mana siswa itu yang tadinya rata-ratanya cuma 39,60 meningkat menjadi 42,33, itu mengindikasikan kalau terjadi peningkatan nilai kedisiplinan siswa setelah mendapatkan perlakuan khusus dengan teknik kontrak perilaku. Nah, di sini kita juga bisa melakukan hasil tes lagi menggunakan metode Wilcoxon, yaitu kita masukkan saja pretest dan post testnya seperti ini. Kemudian kita checklist Wilcoxon, kemudian kita klik OK, dan akan muncul seperti ini, dimana Wilcoxon Sign Rank Test. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan kalau post test kedisiplinan yaitu mendapatkan rank negatif 0, yaitu kita bisa menyimpulkan kalau di dalam pembelajaran itu atau pendisiplinan itu menimbulkan atau membuat siswa itu lebih giat atau disiplin lagi dengan diindikasikan positif ranknya itu ada 14 atau di rata-ratanya itu terdapat 7,5, dan itu membuat nilai itu semakin tinggi, jadi tidak semakin rendah. Kalau semakin rendah itu bisa diindikasikan kalau siswa-siswa itu menjadi malas gitu. Oke, itu adalah hasil uji analisis kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.